jumpa lagi dengan saya Munir. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi. Kami dari Teman Teman Santai. Untuk episode kali ini bisikin horor ya. Iya, bisikin. Iya, bisikin harusnya bisikin gitu baru horor. Oh iya, kebalik ya. Jadi kalau teman-teman punya cerita boleh bisikin ke kami ya. Betul. Nanti kami bacakan. Mau curhat horor boleh silakan. Jadi kami kasih alamat email atau Instagramnya ya. Betul. Kalau yang pendek mungkin boleh komen ya. Iya, nanti boleh komen di bawah ya, jangan lupa. Ini komen. Ini siapa dulu nih yang cerita nih? Kamu dulu aja. Oke siap. Ini ceritanya masih ponakannya istri saya yang perempuan itu yang kecil 4 tahun. Jadi kejadiannya hari Jumat minggu yang lalu, bulan September masih. Jadi kan kalau Jumat ngantar neneknya terapi. Terapi terus pulang itu maghrib kan lapar ya kan, mungkin antri kan di terapi. Betul. Dari siang terus beli bakso di dekat rumah. Nah, itu parkirnya itu di seberang dari penjual baksonya. Di seberangnya itu kebetulan ada pohon kelapa. Terus habis makan bakso, sudah selesai makan bakso, pulang ke mobil itu takut, langsung pengen cepet masuk, pengen cepet pulang. Loh, kenapa kok takut sampai gini tutup gini tidak berani? Loh, kenapa itu? Karena ada 3 mbak-mbak ngeliatin dia dan jalan ke arah mobil. Oh. Kamu cepet-cepet takut gitu, kan pengen cepet-cepet pulang gitu kan, dia sama omnya, om cepet om pulang gitu. Langsung masuk kayak itu langsung buru-buru. Wah, untung ini sambil gini. Iya. Masih tanya Jumat sensitif ya. Nah, Jumat maghrib posisi sekitar 5:30 itu. Oke. Ngeri ya. Terus ada lagi ceritanya baru kemarin yo. Kemarin ini tanggal 2 Oktober. Nah, 2 Oktober saya lagi di kamar lagi nonton film. Terus kan pakai headset ya, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba istri saya sama ponakan saya itu di depan. Tapi istri saya kok merasa kayak ada yang berdiri di belakang. Dikirain saya. Terus ponakan saya langsung kok kayak ada yang lewat gitu. Langsung takut minta gendong istri saya. Terus yang kecil terus apa? Oh, yang kecil ponakan saya, bukan istri saya satu tok. Oh enggak, yang kecil ponakan. Oh ya, kirain yang kecil istrinya kan lagi istri ya. Bukan, ponakannya. Maaf ya teman-teman, memang gini ya kayak kami ya, kembali bercandaan. Nah, terus kembali ke tadi, oh coba lihat yuk, siapa tuh itu Abi kan, manggil saya Abi. Terus ke kamar, enggak lagi pakai headset, lihat TV kan enggak mungkin dong dari kamar ke ruang tamu secepat itu. Loh tadi siapa? Terus saja itu enggak berani tetap di kamar, terus sampai jam 9 itu diajak ke kamarnya enggak mau, takut nanti ada yang lewat. Dan itu enggak tahu yang lewat siapa. Sampai tadi pagi itu masih ingat ada yang lewat gitu. Kayak sekelebat. Padahal posisi yang lain di kamar, saya di kamar sama istri saya sama ponakan saya di depan di ruang TV di ruang tamu. Oke. Mungkin siapa lagi nih? Saya lagi atau Yogi? Aku dulu nggak apa-apa. Boleh. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah dengar cerita ini, mungkin ada juga yang belum ya. Ini aku cerita dari dari internet sih. Waktu cerita ini latar belakang tempatnya sih ada di Hong Kong. Nah, ada satu kafe di daerah Taipo, daerah Hong Kong sana. Itu terima orderan waktu itu. Terima orderan makanan sama minuman untuk porsi 4 orang. Nah, setelah makanan dikirim itu sama pegawai yang kalau dikirim kan dia ngetok pintu atau mencet bel, terus sama orangnya itu cuma ngeluarin tangan ngasih uang. Dia bilang, udah Pak, makanannya taruh aja di situ, nanti kita ambil. Ya, setelah orangnya terima uang kan dia balik ke kantor nih, uangnya disetorin sama si bos. Bosnya terimanya ya uang. Nah, waktu besok paginya si bos ngecek ke kotak uang, ternyata ada uang untuk orang meninggal. Jadi kalau untuk tradisi orang-orang Tionghoa atau orang Cina sana, kalau orang meninggal itu jadi mereka dibakarin uang, uang kertas. Lah, sering tuh lihat di film-film kayak apa kan ada ya kayak yang di film-film Cina kayak vampir gitu kayak biasanya hari apa itu dibakar biar itu ya. Betul. Lah, si bosnya bilang, loh kok kayak ada yang ngerjain. Kalau di sini mungkin disantet ya atau dikerjain pakai jin kalau orang bilang. Mungkin kalau di sini tiba-tiba uangnya jadi daun gitu mungkin ya. Betul. Lah, keesokan harinya itu si 4 orang ini pesen lagi, telepon, bos, aku mau pesen makanan lagi dong untuk 4 orang di apartemen yang sama. Itu suaranya biasa. Suaranya biasa. Dengan suara tidak telepon. ada keanehan, hanya kayak orang ngomong biasa masih saya. Kayak telepon biasa gitu berarti ya. Betul.
Terus pegawainya ngirim lagi ke apartemen itu, kan masih belum curiga, belum tahu kan uangnya yang berubah ini dari uangnya siapa. Lah waktu dikirim udah kayak sebelumnya, makanannya taruh aja, cuma keluar tangan sama ngasih uang. Nah habis itu Berarti balik nggak kelihatan wujud utuhnya ya, cuma tangan gitu ya. Dua betul. kali dia wujudnya tangan gitu ya, Betul, tapi cuman seolah-olah ada tangan orang ngasih ya. uang. Betul. Nah habis itu sama kayak hari sebelumnya, hari berikutnya bosnya buka kotak laci uang, uangnya jadi uang untuk orang meninggal lagi. Nah, Padahal waktu diterima uang asli waktu ya, terima uang dikasihkan ke bosnya juga uang asli ya. betul. Nah si bos ini kan jengkel, terus bosnya bilang kalau orang itu telepon lagi bilang bilang ke saya, nanti saya yang kirim makanan ke sana. Oke, ternyata benar, hari itu mereka telepon lagi, pesan makanan lagi. Lah karena si bos sudah jengkel nih, ini uang jajan dari mereka nih, dia berangkat ke sana ngirim makanan, bener kayak pegawainya. Jadi cuman tangan aja keluar ngasih uang, makanannya taruh di bawah. Nah habis itu bosnya itu pulang, tapi uangnya disendiriin kasih tempat lain. Biar ketahuan ya Betul. kalau ada apa-apa ya. Besoknya waktu dibuka beneran uangnya yang asli itu sudah berubah jadi uang orang meninggal. Lah si bos ini kan masa kok nggak beres, telepon polisi. Lah polisi datang diketok, nggak ada orang. Tanya ke tetangga, mereka bilang dalam masih ramai kok, sering ada orang main mahjong. Oh masih kayak ada aktivitas biasa gitu ya. Betul, seperti ada aktivitas biasa. Dan mereka tuh main mahjong tuh yang kotak hijau putih itu. Ya. Lah mereka main, orang-orang dengannya masih ada aktivitas orang main mahjong. Waktu didobrak sama polisi, ternyata sudah ada mayat 4 orang di situ. Dan setelah mayatnya ini dibawa ke tempat otopsi, kan diotopsi tuh perutnya, diambil sampelnya. Ternyata makanan yang dipesan itu masih berada di dalam lambungnya dan belum tercerna secara baik, belum selesai dicerna lebih tepatnya. Nah si bos ini kan juga menyerahkan uangnya sebagai bukti. Ternyata sidik jari di uang, di tempat makan, dan dari keempat orang ini sama. Jadi ada sidik jarinya ini, ada beberapa yang sama. Jadi memang orang yang meninggal itu adalah orang yang membayar dan mengambil makanan di depan, dan yang memakannya juga mereka. Nah itu pun sampai sekarang polisi masih bingung kok bisa. Nah setelah beberapa hari kan forensik keluarin bukti baru lagi nih, ternyata mereka meninggal itu sudah sekitar seminggu. Nah mereka baru pesan makanan 3 hari, sedangkan mereka sudah meninggal seminggu. Otomatis kan harusnya sudah busuk dan nggak bisa makan. Betul. Tapi ini makanan baru masih bisa masuk ke dalam perutnya. Bisa ya, di logika ya. Betul. Nah makanya itu terus banyak orang bertanya-tanya, dan sampai saat ini kasusnya terkenal sekali diomong sebagai kasus supernatural untuk polisi Hong Kong yang pertama. Sampai sekarang masih belum terpecahkan kok bisa sampai seperti itu. Ya kalau di logika kan nggak mungkin ya mayat Betul. bisa makan itu. Kalau pesan mungkin kayak hantu mungkin masih bisa ya. Ya. Cuman kok bisa masuk ke perut mayat itu loh yang jadi tanda tanya. Dan itu kan masuknya ke perut pun itu kan dicek ya. Jadi dari kerongkongan sampai dalam itu kan dicek. Itu tidak ada luka, dalam artian jadi benar-benar dikonsumsi secara dimakan kayak manusia makan bukan biasa. dipaksa dimasukkan maksudnya ya. Betul. Nah makanya itu polisi terus bingung sampai sekarang, nggak tahu ini kenapa bisa kayak gini ya. Kalau saya lanjut cerita nggak apa-apa ya. Boleh, Jadi lanjutin ingat aja. kalau yang pesan-pesan makan itu jadi ingat. Jadi saya pernah dengar cerita. Jadi ada kan ojek online ya. Betul. Kira-kira 2 atau 3 tahun ini lah kan ojek online pesan makan gitu. Jadi Betul. waktu itu tuh hujan-hujan, pesan. Jadi ada orang pesan ojek online itu lama sekali. Pesan kok enggak ini, jadi misalkan kira-kira pesan jam 9 gitu misalkan ya. Nanti baru jam 11 itu baru nyampe. Kan lama sekali, dia udah sebel kan. Kok lama, nunggu setengah jam, kelamaan di chat kok enggak balas, terus posisinya kok selalu di titik itu. Kok enggak jalan-jalan lama, terus sampai kira-kira 1 jam tetap di situ, di chat lagi enggak balas, di telepon juga enggak diangkat. Oke. Terus jam 11 itu posisi hujan keras. Ada orang di depan pagar gitu, di depan namanya di pagar, terus tiba-tiba handphonenya kayak ada notifikasi. Kalau ojek online kan kalau nyampe makanannya kan ada. Iya, makanan itu. kamu sudah sampai. Udah nyampe itu Sampai apa? Udah nyampe terus juga di depan masih ada orangnya. Jadi hujan terus nggak pakai mantel, nggak pakai jas hujan itu. Sama kayak bawa bungkusan gitu, bungkusan. Terus mau nggak mau ya
udah itu kan bisa pesen kan Ah. dimarahin kok lama gini. Responnya singkat, iya maaf gitu, maksudnya enggak yang oh maaf gini gitu, enggak ngasih alasan gitu. Gini saya responnya Aku cuman juga. maaf gitu, terus udah bilang makasih, terus pergi dengan hujan-hujanan itu, tapi enggak dilihatin dia. Begitu pergi karena sebel ya, yang sini langsung masuk, dibuka sudah berantakan dan kan karena sudah lama ya, jadi enggak hangat ya, sudah apa ya, dingin ya, sudah berantakan kan, wah sebel gini kan, Malah marah. makanannya jatuhnya kayak gitu sekali ya. Marah, terus ya sebel, terus nggak lama berapa menit kemudian tuh ada telepon masuk dari nomor yang Gojeknya tadi, maaf ya udah Gojek sebutin ya, dari ojek online-nya itu, jadi dari ojek online-nya ada telepon minta maaf. Minta maaf kan tadi pesen ini ya, makanya gini ya, minta maaf, ini saya temennya ojek online-nya, ojek online-nya ini sekitar 1 jam yang lalu kecelakaan dan meninggal di tempat. Merinding. Nah, wah kaget tuh orangnya yang nerima tuh kaget, sama dia nyesel karena sudah marah-marah. Langsung sedih kan, terus dia minta maaf sama yang nelpon itu. Ya mungkin karena dia sudah dapat pesanan kali ya, jadi walaupun jadi ngantuk pun dia tetap nganter. Yang tadinya dia sebel karena makanya dingin dan berantakan, mungkin karena jatuh ya, kecelakaan kan, jadi iya, betul. ya, meninggal, langsung shock. Saya juga. Ya, terus gimana coba itu? ya ngeri ya. Terus soal ojek online itu beda lagi cerita. Jadi ini kejadiannya di Bandung kalau nggak salah. Jadi ada orang karyawan gitu, dia ngekos di satu rumah kos. Tapi orangnya ini tidak pernah ketemu dengan penghuni lain. Jadi dia kalau siang kan kerja, betul, otomatis kan nggak ada. Pagi dia berangkat masih pada tutupan. Tapi kalau malam selalu ada orang. Jadi kalau dia di kamar, kayak kamar sebelah itu buka pintu, jadi nutup pintu, nanti di bawah itu juga ada. Tapi dia nggak pernah lihat orangnya. Jadi kayak ada aktivitas lah di kos-kosan dia kan itu nyampe ya. kan malam, terus dia waktu nggak sengaja tuh mati lampu malam. Dia pulang kerja kan malam di atas jam 9. Mati lampu, terus dia gelap kan, dia takut, minta ituin temennya kan, minta ditemenin temennya. Dia bilang temennya, di sini tuh biasanya rame, kalau di dalam kamar sering ada yang buka pintu, kayak ada aktivitas gitu. Terus ini kok sepi, coba temenin ya gitu. Temenin ya gitu. Terus temennya, oh iya berangkat ya, mungkin kira-kira 30-50 menit nyampe gitu kan. Itu posisi mati lampu kan gelap, betul, nggak ada aktivitas apa-apa. Terus belum nyampe 30-50 menit tuh ada suara motor. Kan berarti ada kayak penghuni lain. Iya, dikirain temennya datang, padahal kan belum 30-50 menit kok. Cepet banget. Betul. Terus kayak langkah masuk kayak menuju ke kamarnya dia kan, kayak naik ke tangga kan ada suaranya ya. Terus dipanggil namanya, ya cuman gitu. Nih si A ya, gitu. Terus pas dia mau buka telepon, si A-nya nih telepon. Si A-nya telepon. Iya, gimana perasaannya dia? Oh maaf nih ada perlu, jadi belum bisa berangkat, masih tertunda, maaf ya mungkin berapa menit lagi. Dia langsung kaget, tadi di depan ada itu si sudah dibuka belum? Belum, waktu mau buka ada telepon itu kan, kaget dia. Terus begitu, waduh ini siapa nih, dia kan takut ya. Tapi nekat wis dibuka, nggak ada siapa-siapa, kosong. Terus akhirnya nggak lama temannya datang, dia ditemenin situ. Terus besoknya dia ketemu yang punya kos, dia tanya, loh Pak, saya heran di sini kok nggak pernah ketemu penghuni lain, tapi kalau malam kan saya kerjanya pagi sampai malam, jadi kalau siang nggak pernah ketemu. Kalau malam selalu ada aktivitas tapi nggak pernah ketemu. Kaget yang punya kos, loh. Oh, adik itu di sini sendirian, sudah lama nggak ada kos di sini, sudah beberapa minggu. Malah itu. Nah, merinding ya Pak. Nah itu jadi merinding. Jadi dia di kos itu sendirian ya? Dan dia nggak tahu, itu sekitar kira-kira 1 minggu baru dia ngomong ke bapak kosnya, dan baru ketahuan kalau dia sendirian. Itu pasti ada apa-apa di kosnya sampai tapi nggak dijelasin sih. Terus ya itu dia pindah, nggak berhenti lagi.
Ya pasti kalau mungkin orang normal pasti juga pindah lah. Iya, ngeri ya, merinding. Ada lagi mungkin yang mau tambahkan nggak? Itu dulu aja Oh, kali itu dulu ya. Nanti Iya. lanjut ke episode selanjutnya. Iya, tetap kalau teman-teman mau cerita boleh ya di email temanbersantai@gmail.com Atau DM di IG @temanbersantai. ya, nanti kita kasih tulisannya ya. Terus tetap minta saran, kritik ya, sama Iya. supportnya ya. Jangan lupa komen di bawah. Terus subscribe, like, share ke teman-teman yang belum tahu. Pokoknya karena kami masih baru ya. Betul. Masih butuh sekali